Nah, saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Mulai dari pengertian. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Persamaan dasar akuntansi juga seperti kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Selanjutnya, prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasifa. Selanjutnya ada komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, tentunya juga memiliki komponen. Yang pertama itu ada aset. Aset adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari akibat peristiwa masa lalu, dan manfaat ekonomi dari sumber tersebut akan digunakan untuk masa depan perusahaan nantinya. Nah, pada akun aset ini mempunyai komponen-komponen, ada 3. Yang pertama, komponen aset lancar itu adalah kas, piutang, dan biaya dibayar di muka. Yang kedua ada aset tetap, yaitu kendaraan dan bangunan. Yang ketiga ada aset tidak berwujud atau goodwill, hak cipta, dan paten. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Liabilitas ini adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah utang perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan berhutang untuk membangun atau menjalankan bisnis mereka. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari membayar kewajiban. Selanjutnya, pencatatan persamaan dasar akuntansi. Pencatatan persamaan dasar akuntansi ini yang pertama ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut. Tanggal harus diisi secara berurut sesuai dengan waktu agar tidak terjadi adanya salah perhitungan atau hal yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua ada kolom aset atau harta. Kolom ini terbagi menjadi beberapa kolom seperti kas, perlengkapan, peralatan, penyusutan peralatan, dan lainnya. Yang ketiga ada kolom liabilitas. Kolom ini terbagi menjadi 2. Kolom pertama diisi dengan utang dan kedua diisi dengan modal. Yang keempat ada keterangan. Kolom ini diisi apabila ada perubahan akibat dari transaksi yang dilakukan, seperti penambahan atau pengurangan saldo modal. Selanjutnya ada fungsi tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencatatan keuangan. Karena catatan ini dapat diketahui bila ada hal yang aneh atau janggal saat terjadinya transaksi. Yaitu pertama ada fungsi menjadi sumber catatan keuangan. Tabel persamaan akuntansi dapat mempermudah perusahaan untuk membuat laporan keuangan karena tabel persamaan akuntansi ini merupakan catatan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, sebagai tempat untuk mencatat segala transaksi keuangan. Fungsi lainnya dari tabel persamaan akuntansi ini adalah tempat untuk mencatat segala bentuk transaksi, seperti penjualan atau pembelian yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga dari sini dapat diketahui jika adanya penggelapan dana atau penyelewangan lainnya. Yang ketiga ada mengetahui besarnya saldo. Besarnya saldo dari masing-masing penyusun laporan keuangan dapat diketahui dengan mudahnya. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pembuatan laporan keuangan karena tidak perlu repot-repot untuk mencari tahu dari mana besar saldo tersebut. Yang terakhir ada memeriksa ketepatan. Fungsi yang terakhir ini memeriksa ketepatan antara saldo aset dan liabilitas. Jika terjadi salah perhitungan, maka bisa menimbulkan kekacauan dari perusahaan.
Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, dalam kurun waktu tersebut itu semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya dimulai pada awal tahun dengan pembukaan, lalu ditutup dengan jurnal penutup. Selanjutnya, tahapan siklus akuntansi. Sebagai sebuah siklus proses akuntansi, juga ini mempunyai beberapa tahapan. Ini tujuannya supaya memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ini ada identifikasi transaksi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, analisis transaksi. Sistem pencatatan ini dilakukan perusahaan menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntan ini yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan di kredit, dan jumlahnya itu harus balance atau sama besar. Yang ketiga, ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Selanjutnya ada posting ke buku besar. Setelah dicatat dalam jurnal, selanjutnya kita pindahkan ke buku besar. Buku besar ini diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam suatu periode. Selanjutnya menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan ini berisikan neraca saldo yang berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Selanjutnya ada penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Tahapan ini laporan keuangan neraca saldo ini dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Yang terakhir ada jurnal penutup, yaitu tahapan yang terakhir yang dilakukan oleh seorang akuntan untuk menutup jurnal. Nah, ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nilai rekening tersebut. Tujuannya melakukan penutup rekening ini supaya kita bisa melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Nah, yang terakhir ini ada optional atau bisa dilakukan, bisa juga tidak, yaitu menyusun neraca saldo jurnal pembalik. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup, sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan Selanjutnya, laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Nah, jenis-jenis laporan keuangan yaitu yang pertama ada laporan keuangan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan kinerja keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini meringkas jumlah biaya yang dikeluarkan dari perusahaan selama beroperasi serta keuntungan yang diperoleh selama menjalankan usaha. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan berisi data terkait arus keluar masuk uang perusahaan dalam periode tertentu.
Dengan tujuan laporan ini mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Laporan ini menjadi penentu sistem perputaran uang pada periode selanjutnya. Laporan kas arus ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan modal dan neraca. Dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan, membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangan, membantu juga menjelaskan penyimpangan atau anggapan konsisten dalam metodologi akun tahun ke tahun. Fungsi laporan keuangan untuk perusahaan. Laporan keuangan dibuat untuk fungsi tertentu sebagai sarana menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan di periode selanjutnya. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Dengan penilaian ini, pemimpin bisa menentukan sikap, melanjutkan usaha atau menutupnya karena kerugian. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Seperti jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran dan bagaimana bagaimana mencari jalan keluarnya. Yang terakhir, bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan yaitu laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lainnya dan sebagainya. Yang keempat ada 5 jenis penggolongan akun. Yang pertama ada akun harta. Harta atau aktiva adalah sumber ekonomi yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Yang termasuk harta lancar adalah yang pertama kas. Kas adalah uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat, baik yang ada dalam perusahaan maupun saldo rekening giro. Yang kedua ada surat-surat berharga atau efek. Efek ini adalah surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk diperjualbelikan, gunanya untuk memanfaatkan dana kas atau bank yang dipakai. Yang ketiga ada wesel tagih. Wesel tagih itu adalah piutang yang diperkuat dengan promes. Yang selanjutnya ada piutang. Kalau piutang ini adalah tagihan pada pihak lain, baik perorangan maupun badan usaha. Yang kelima ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah barang yang tersedia untuk dijual. Yang keenam ada perlengkapan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan diperkirakan habis dipakai dalam setahun, misalnya perlengkapan kantor atau perlengkapan toko. Yang terakhir ada beban dibayar di muka. Biasanya biaya ini telah terbayar duluan. Tetapi manfaat dari pembayaran belum diperoleh atau digunakan ini seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Kewajiban ini dibedakan atas utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Utang lancar meliputi wesel, utang dagang, biaya yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Kalau utang jangka panjang itu kewajiban yang jangka waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Utang ini timbul karena pelunasan perusahaan yang membeli peralatan-peralatan baru atau mesin-mesin baru yang termasuk utang jangka panjang ini antara lain utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Selanjutnya ada akun modal. Modal adalah selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseorangan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham. Selanjutnya ada akuntan pendapatan. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha
Dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kalau di luar usaha itu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha pihak lain. Selanjutnya ada akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat dibedakan atas beban usaha, beban lain-lain. Ya, kalau beban usaha itu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Kalau beban lain-lain itu pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Misalnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Yang terakhir ada perhitungan mengenai pendapatan. Agung Andana Yosandana menuliskan bahwa pengertian dari pendapatan nasional adalah tolak ukur untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Secara definitif, pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Bagaimana menghitung pendapatan nasional? Terdapat 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, pendapatan tersebut yang pertama ada pendapatan produksi. Pendekatan produksi untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua ada rumus pendekatan atau produksi, yaitu rumusnya Y sama dengan Q1 dikali P1. Q1 ini yaitu jenis barang ke-1, P1 ini adalah harga barang ke-1, ditambahkan dengan Q2 dikali P2, dan seterusnya. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendapatan dilakukan dengan menjumlah pendapatan yang diterima masyarakat, biasanya 1 tahun. Digunakan adalah upah atau gaji yang biasa dilambangkan dengan huruf W. Selanjutnya ada sewa yang biasa dilambangkan dengan huruf R, bunga biasa dilambangkan dengan huruf I, dan keuntungan dilambangkan dengan huruf P. Nah, rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, yang terakhir ada pendekatan pengeluaran. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian suatu negara. Komponen yang dibutuhkan dalam perhitungan ini yaitu pertama rumah tangga dengan jenis pengeluaran konsumsi biasa dilambangkan dengan simbol C, perusahaan dengan jenis pengeluaran investasi biasa dilambangkan dengan huruf I, dan pemerintah dengan jenis pengeluaran pemerintah dilambangkan dengan huruf G besar. Dan terakhir ada masyarakat luar negeri dengan jenis pengeluaran ekspor impor, yaitu biasa dilambangkan dengan X dikurang M. Rumus pendekatannya yaitu seperti ini.